pemilu. Bapak Ibu terkasih, kita pernah melihat kehidupan seorang yang berada di sebelah di dalam kehidupannya. Orang yang berpikir bahwa hidupnya sudah hancur ketika dia berada di titik terendah dalam kehidupannya. Tetapi orang yang optimis berpikir bahwa kehancuran hidupnya bukan sebuah akhir, tetapi awal dari momentum atau saat yang tepat untuk bangkit dari keterpurukan di dalam hidupnya. Bapak Ibu, firman Tuhan dalam Lukas 21 ayat 5 sampai 19 ini berbicara tentang runtuhnya kerajaan Yerusalem di tangan pemerintahan Romawi. Pada ayat ke-6 dikatakan, Tuhan berbuat bahwa baik Allah akan diruntuhkan atau dihancurkan. Nubuatan Tuhan Yesus tentu saja tidak disenangi oleh umat yang mengagungkan kehadiran baik Allah. Di satu sisi, bangsa Israel begitu mengagungkan baik Allah, tetapi di sisi yang lain, mereka abai terhadap kehadiran Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu, bangsa Israel pada tahun 65 menjadi negara koloni Romawi. Nah, para suku bangsa Israel melakukan pemberontakan dengan cara menghentikan persembahan kepada Kaisar Roma. Ketika bangsa Israel memberontak dengan cara memberhentikan persembahan kepada Kaisar Roma, maka kerajaan Romawi mengutus Jenderal Titus untuk apa? Menghentikan pemberontakan tersebut yang berpusat di Bait Allah. Peristiwa tersebut akhirnya membuat Bait Allah hancur pada tahun 70 Masehi. Teman terkasih, dalam teks Tuhan ini, sebelum peristiwa kehancuran Bait Allah, Yesus sudah mempersiapkan para muridnya dan orang percaya pada saat itu. Maka Tuhan Yesus menjelaskan beberapa sikap yang harus dimiliki oleh para murid saat itu dan juga kepada orang percaya pada masa ini di dalam menghadapi penderitaan. Yang pertama, Bapak Ibu, berjaga-jaga senantiasa terhadap pengajaran sesat. Ayat yang ke-8. Terus mengingat bahwa banyak orang akan datang dan mengaku bahwa dia Mesias dan akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan kerajaan Romawi. Penyesatan akan selalu ada sepanjang masa. Karena itu Yesus berkata dalam ayat 8, janganlah kamu mengikuti mereka. Bapak Ibu, pada di zaman teknologi canggih sekarang ini ada begitu banyak konten-konten khotbah-khotbah di media sosial. Hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai kita disesatkan oleh khotbah-khotbah di media sosial yang membawa kita cukup jauh kepada Tuhan. Contoh yang paling sederhana, ada beberapa konten yang mengatakan tidak bisa bayar persekutuan. Ada. Tapi dalam firman Tuhan dikatakan dalam Matius itu bahwa orang persekutuan bayar Tuhan. Ini salah satu contoh dari konten-konten kalau menurut Elis itu bertentangan. Kita juga untuk bayar persekutuan. Ada banyak lagi yang lain yang harus kita cerna dengan baik. Kita kembali kepada Alkitab supaya tidak tersesat oleh ajaran-ajaran yang banyak kita temukan di media sosial pada saat ini. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, jangan takut atau gentar dalam ayat yang 9. Pada ayat 9 Tuhan mengatakan akan ada perang dan pemberontakan antar bangsa. Karena itu Tuhan Yesus mengingatkan agar jangan terkejut. Kata terkejut, Bapak Ibu, dalam teks ini dia berarti kegelisahan yang berlebihan dikarenakan ketakutan. Bapak Ibu, apakah kita pernah mengalami ketakutan yang luar biasa sehingga membuat kita gelisah di dalam kehidupan kita? Jangan takut atau gentar, karena ayat ke-9. Dalam menghadapi pergumulan yang mengakibatkan timbulnya kegelisahan dalam diri kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu, teks ini mengatakan supaya kita jangan takut dan gentar. Sini kita dapat melihat karya Tuhan yang menolong kita di dalam menyelesaikan pergumulan hidup kita. Banyak orang yang takut dan gentar ketika menghadapi persoalan dan
pencobaan yang terkadang datangnya tidak rendah. Tidak ada orang yang mau mendapat penderitaan, pencobaan dalam kehidupannya. Tetapi pencobaan ketika mau datang, ya datang saja. Kuncinya apa? Kita harus mempersiapkan diri senantiasa agar apapun yang terjadi dalam kehidupan kita dapat menangguhnya di dalam Tuhan. Kuncinya jangan dengan penderitaan. Kenapa? Karena Tuhan akan menolong kita. Persoalannya sederhana. Apakah kita percaya atau tidak? Bapak Ibu terkasih, yang ketiga, penderitaan adalah kesempatan untuk bersaksi dalam teks dalam ayat 12 sampai 17. Yesus kemudian membuatkan hal yang lebih pribadi. Katakan dalam ayat 12, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan kepada rumah ibadat dan dimasukkan ke dalam penjara. Mengapa Tuhan mengizinkan murid-muridnya menderita? Mengapa Tuhan mengizinkan murid-muridnya itu menderita? Tuhan bisa saja melakukan penderitaan itu. Tuhan bisa saja membuat murid-muridnya tidak menderita. Dia bisa melakukan apa saja. Tapi pertanyaan Bapak Ibu, mengapa Tuhan mengizinkan murid-muridnya menderita? Karena penderitaan sering menjadi panggung untuk bersaksi. Ketika kita menderita, melewati penderitaan itu, kita bisa bersaksi. Bagaimana cara kita menolong kita di dalam penderitaan? Makanya Yesus berkata, hal itu akan menjadi kesempatan bagimu bersaksi dalam ayat yang ke-13. Setiap kita pasti pernah menderita, pasti pernah mengalami pergumulan. Ketika kita melewatinya dalam pertolongan, teks ini mengatakan kita harus menyaksikannya, memberitakan bahwa Tuhan itu sangat baik. Dia ada di dalam kita mengalami dan melewati masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi saksi kepada orang lain betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan kita pendam sendiri ketika Tuhan melakukan hal baik dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan meminta kita apa? Untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan yang menolong kita. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan katakan Yesus berjanji akan memberikan hikmat yang tidak dapat disangkal. Dan ayat 15 artinya Roh Kudus akan tetap menolong kita untuk tetap bersuara dengan iman, bukan dengan ketakutan. Iman itu bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi hati yang teguh tetap percaya di tengah-tengah masalah. Ketika kita menghadapi masalah, hati kita tetap teguh, hati kita tetap kuat, bukan goyah. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang sanggup menolong kita. Perkara kita, pergumulan kita, penderitaan kita lebih kecil daripada Tuhan yang begitu besar. Kenapa orang takut menghadapi penderitaan? Karena dalam bayangan pikirannya Tuhan itu kecil, penderitaan itu besar, sehingga penderitaan itu menutupi Tuhan yang lebih besar dalam kehidupannya. Semua kembali kepada kita. Apakah kita memiliki iman yang besar ketika kita melewati penderitaan? Apakah kita percaya bahwa penderitaan itu, pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita? Itu sudah katakan Bapak Ibu, pencobaan tidak melebihi kekuatanmu. Semua yang kita alami Bapak Ibu bisa kita tanggung. Tuhan tidak memberikan kekuatan yang tidak bisa. Tuhan tidak memberikan pencobaan melebihi kekuatan kita dalam kehidupan kita. Bapak Ibu cuma terkasih, karena jangan takut ketika Tuhan mengizinkan pencobaan. Ketika dunia menolak kita, ilmuwan menolak kita karena iman kita percaya kepada Yesus. Gunakanlah penderitaan sebagai kesaksian, menyaksikan bahwa Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita. Beberapa tahun yang lalu, sebelum kami pindah ke wilayah luar, saya pernah melayani di daerah perkebunan. Daerah ini Bapak Ibu, kita masuk, sebelum masuk ke daerah itu, kita melewati sungai, kita pakai rakit atau ponton. Ada perkebunan, dia pihak perkebunan tidak buat jembatan, jadi ketika akses masuk itu ada ponton namanya, rakit besi. Bapak Ibu, ketika mulai tahun pertama, terjadi banjir yang besar. Dari simpang jalan besar ke dalam sekitar 2 atau 3 km. Ponton ini putus, akses putus, kemudian jalan menuju ke kampung yang lainnya dari belakang juga putus.
Jadi kami terisolasi selama 3 hari. 3 hari terkena banjir Bapak Ibu. Air sudah mulai masuk ke pastorin, tapi jalan besar sudah tidak bisa dilakukan lagi. Air sudah tinggi sehingga rakyat tidak bisa jalan. Yang berdoa dengan ini, apa yang harus kita lakukan? Karena tidak bisa keluar untuk belanja. Beras ada, Bapak Ibu, nampak ada dapat dari kebunan. Yang tidak terpikirkan oleh kami, ketika banjir itu ternyata parit-parit besar itu meluap dan banyak ikan di Bapak Ibu. Nah, ada orang yang menangkap itu kemudian dijual. Itulah yang kami beli. Jadi tidak terpikirkan oleh kami bagaimana cara kita memelihara hidup kami dalam banjir besar itu. Ternyata menyediakan ikan-ikan yang bisa kami masak. Kami tidak terpikirkan Bapak Ibu. Bagaimana tempat ini? Hal pertama kami melayani kepada itu banjir besar. Rupanya itu banjir besar, siklusnya 5 tahun sekali. Para jemaat cerita 5 tahun sekali ini pasti akan banjir besar. Tapi seperti yang saya katakan Bapak Ibu, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah penderitaan selalu saja ada Tuhan, cara Tuhan untuk menolong kita. Persoalan kita percaya atau tidak. Kemudian Bapak Ibu, beberapa bulan yang lalu, setengah bulan yang lalu, peristiwa di depan kita, tanah longsor, keadaan hujan deras, lampu mati, kami bingung, kemudian pendeta kaki yang terjatuh oleh sesuatu benda, entah itu lampu emergency atau apa sehingga bengkak. Kemudian saya suruh untuk lari ke depan, pendeta mau lari ke GKJ, jangan, saya bilang, tetap aja di situ, kita berdoa. Bapak Ibu, kami melihat itu longsor, patah. Pada saat itu kami ketakutan, tidak tahu harus berbuat apa. Hujan deras, mati lampu, kami berdoa saja, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Nah, setelah itu Bapak Ibu, kita bisa lihat bersama bagaimana cara Tuhan menolong kita di tengah-tengah persoalan yang terjadi. Satu persatu Tuhan lupakan caranya. Dari mana datangnya pertolongan itu? Satu persatu ada saja para donatur yang memberikan. Yang pertama, mau menyatukan hati kita untuk apa? Untuk mengumpulkan dana untuk perbaikan segini. Bagi saya Bapak Ibu ini luar biasa. Bagi saya cara Tuhan sangat ajaib. Untuk apa? Untuk mencukupkan segala yang kita butuhkan. Membangun kita seperti ini. Tapi terpikirkan oleh saya bisa terbangun, dihancurkan untuk apa? Untuk dibangun kembali dengan fondasi yang kuat. Dihancurkan adalah awal momentum supaya kita sesuatu tadi membangun kembali cara seperti begini. Bapak Ibu juga terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang terakhir Bapak Ibu, ketekunan adalah kunci untuk bertahan dan menang. Dan ayat 18 sampai 19. Tuhan Yesus menutup bagian ini dengan janji yang indah. Dikatakan, tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Dengan ketekunanmu kamu akan memperoleh hidupmu. Ketekunan di sini bukan sekedar sabar yang tidak melakukan apa-apa, sabar yang pasif, tetapi ketekunan di sini adalah ketekunan yang aktif. Iman yang terus berpegang pada Tuhan, walau kadang kita tidak mengerti jalannya. Bapak Ibu, tidak ada yang tahu seorang pun di dunia ini bagaimana jalan hidupnya pada akhirnya. Tapi satu yang kita percaya, kita amini apa? Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita dalam menjalani masa-masa kehidupan kita, baik suka, duka, senang, berurai air mata. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Itu yang harus kita yakini. Setiap rambut kita dihitung, kemudian setiap air mata kita dicatat. Karena itu jangan pernah menyerah di tengah badai kehidupan, di tengah badai penderitaan, di tengah badai persoalan-persoalan ini. Teruslah berdoa meski jawaban belum datang. Baik, teruslah melayani meski belum terlihat hasilnya. Itu yang namanya ketekunan. Ketekunan kita pada hari ini akan disaksikan pada masa yang akan datang. Apakah kita yang menyaksikan ataupun keturunan kita
yang menyaksikan setelah kita tidak ada lagi di dalam dunia ini. Maka itu kita mewarisi iman daripada orang tua kita yang tekun mengajarkan kita untuk apa? Untuk mengenal Tuhan, mencari Tuhan dan hidup di dalam Tuhan. Ketemu orang tua kita lah yang membuat kita pada saat ini berada di ruangan ini. Kenapa? Karena kita meneladani iman orang tua kita. Salah satunya Bapak Ibu. Tuhan terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita lewat firman-Nya pada hari ini? Firman Tuhan ini yang kita bahwa baik Allah yang dihancurkan adalah ibarat bangsa Israel yang diizinkan Allah untuk apa? Dijajah dan dihancurkan oleh kerajaan Romawi. Karena apa? Bangsa Israel mengabaikan Allah di dalam kehidupan mereka. Allah mengingat setelah bangsa Israel dihancurkan Bapak Ibu oleh kerajaan Romawi, mereka akan sadar dan kembali mencari Allah di dalam kehidupan mereka. Firman ini juga mengingatkan kita bahwa ketidaktaatan pada Tuhan membawa konsekuensi yang berat dalam kehidupan kita. Namun Tuhan Allah memakai kehancuran, penderitaan, kesulitan sebagai bagian dari rencana Allah untuk menyelamatkan kita, umatnya yang setia dan percaya kepadanya. Ketika seorang bertanya kepada Yesus, kenapa dia dilahirkan buta? Apakah karena dosa dia? Apakah karena dosa orang tuanya? Bukan. Supaya kemuliaan Allah dinyatakan di dalam kehidupannya. Dan firman Tuhan bagi kita pada hari ini, mana kita mengingat kembali, kita mengintrospeksi diri kita kembali. Ketika kita mengalami penderitaan yang membuat kita hancur, itu adalah satu momen di mana Tuhan akan membentuk kita menjadi orang-orang yang lebih baik lagi di dalam kehidupan kita. Karena biasanya ketika manusia, ketika anak Tuhan menghadapi persoalan, dia baru datang kepada Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi persoalan Bapak Ibu membuat kita semakin cari Tuhan, dekat kepada Tuhan, dan semakin melihat karya Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan itu sangat baik yang menolong kita dalam setiap penderitaan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih buat firman yang telah kami dengarkan ya Bapak. Biarlah Om yang senantiasa memantraikan firman ini dalam hati dan pemikiran kami, agar kami tahu apa yang harus kami lakukan setelah kami mendengarkan firman Tuhan. Ya Bapak, Ibu dan bimbinglah kami dalam kehidupan sepanjang satu hari ini Bapak, agar kami tetap berada di dalam perlindungan Tuhan, dan biarlah Om yang senantiasa bekerja dalam hati dan pemikiran kami, agar kami dapat berlaku seperti yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Ampuni kami yang berusaha dan kesalahan kami, agar tidak terhalang berkat yang Tuhan berikan di depan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.